hidup ini harus ada lawan. Kalau tanpa ada lawan, tidak akan bisa ada kemajuan. Nah, ini Hari Pahlawan bagi generasi hari ini dan peran-peran kepahlawanan masa depan apa yang bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia? Proklamasi itu, komunis ingin kerjasama dengan sekutu. Tetapi apa? Indonesia muncul, yaitu Wahid Hashim Asy'ari mengadakan resolusi jihad dan perang jihad. Tapi jangan lupa, Muhammadiyah punya Abdul Mukti. Kiai Abdul Mukti itu yang menentukan tanggal 17/8/45 atau tanggal 9 Ramadan 45. Itu tidak pernah diekspos, bahwa walaupun tidak dituliskan di dalam itu dan tidak dimuatkan di dalam monumen nasional itu, tetapi umat Islam sudah mendapatkan satu penghormatan yang tinggi dari Allah, bahwa Indonesia merdeka itu pada 9 Ramadan 1364. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini adalah kali yang ketiga saya bisa berkunjung ke rumah seorang tokoh legendaris, dan sebelum kita masuk pada pembicaraan, kita sapa beliau, Prof. Ahmad Mansur Sranegara. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 8 tahun yang lalu saya ada di sini. Saya ada di sini. Rumahnya belum seperti ini. Dan kemudian setahun kemudian saya bersekolah di penjara. Dari penjara ke penjara. Dari Polda Metro Jaya, Medaeng, Surabaya, terus Makobrimob, terus balik di Polda Tahti, Jawa Timur. Terakhir saya ada di Porong, Sidoarjo, Surabaya, dari tahun 2017 sampai 2019. Total vonis 4 tahun penjara. Pemirsa, hari ini kita berjumpa dengan tokoh yang sangat dikenal, yaitu Profesor Dr. Ahmad Mansur Sranegara. Beliau adalah seorang yang sekarang berusia 93 tahun. Semoga Allah berikan beliau kesehatan, hidayah, maunah, dan juga kehidupan yang selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan menanyakan pada beliau, bagaimana Prof masih optimis untuk 1000 tahun lagi atau gimana, Prof? Alhamdulillah, kalau semangat masih menyala terus. Allahu Akbar. Hanya ada kekurangan-kekurangan karena kodrat sudah harus diterima gitu. Alhamdulillah, dalam keadaan seperti ini tekad dan ketakwaan keislamannya itu tetap terjaga, walaupun kualitas saya seperti yang sekarang ini saya tampilkan tidak berlebih dan tidak biasa-biasa saja, sebagai seorang sejarawan yang kehidupannya tahu dari zaman ke zaman, sehingga saya merasakan pertama syukur, yang kedua saya merasakan dimuliakan oleh Allah karena saya bisa melalui tahun-tahun yang itu dan kemudian membukukan, walaupun ini belum sempurna sama sekali, tetapi adalah satu upaya bagaimana mengertikan rakyat bahwa Islam itu sejarahnya justru menjadi pendahulu-pendahulu, tetapi lalu dilupakan. Insya Allah para pendahulu-pendahulu Islam ini sudah ada di alam di sana, di mahfirah, di dalam tempat di mana semua dosa-dosanya sudah dihapuskan oleh Allah dan memasuki satu situasi yang penuh kemuliaan-kemuliaan dan kehormatan-kehormatan dalam pandangan Allah. Baik, pemirsa, kita akan memperdalam pembahasan. Di tangan saya ada 2 buah buku. Buku ini adalah buku jilid kedua, dikenal dengan Api Sejarah, yang tercetak dalam jumlah tidak terkontrol antara hal-hal yang bisa dilakukan secara
muamalat secara normatif. Dan hari ini saya ingin membacakan dulu ada satu pesan dari beliau. Semoga Allah yang Maha Rahman dan Maha Rohim merahmati dan memberikan keberkatan kepada Alfian Tanjung dan almarhumah Dewi Masito. Semoga bersama seluruh keluarga selama-lamanya, amin ya robbal alamin. Profesor Ahmad Mansur Suranegara, 2 Jumadil Ula 1446 Hijriah, 4 November 2024. Pemirsa, di sini saya pun pernah punya tulisan yang agak mirip, tetapi itu adalah 8 tahun yang lalu. Jadi buat teman-teman semua yang hadir bersama di sini ada Panglima Barkin, Bapak Ahmad Diki Ahmad ya, dan juga kepada Bung Kameramen dan timnya, serta Ibunda Nia yang menemani kita, bahwa ini kedatangan saya ini 8 tahun yang lalu, Prof. Nah, baik, kita teruskan pemirsa. Menurut perenungan atau menurut rasa batin atau rasa sejarah yang Bapak miliki, ada apa dengan negeri ini di hari ini setelah terjalankannya proses pemerintahan 10 tahun bersama Bapak Jokowi dan sekarang sedang diawali oleh Bapak Prabowo? Ada apa dengan Indonesia dalam perspektif seorang guru besar sejarah, Prof? Sejarah itu, Islam itu penuh dimanjakan oleh Allah. Penjajahan-penjajahan yang lama itu adalah penjajah itu seolah-olah menyekolahkan umat Islam ini untuk sampai pada tahun yang sekarang. Segala pengalaman-pengalaman kehidupan menambah pengertian bagaimana memperjuangkan Islam. Bukan hanya ajaran-ajaran agamanya Islam yang diterima di sekolahan-sekolahan atau di pesantren-pesantren, tetapi sudah melampaui hal-hal yang lain yang tadinya tidak didulikan oleh umat Islam menjadi bagian dari kehidupan sekarang. Kita lihat bahwa umat Islam sebenarnya belum ada yang kita miliki kesekarangan ini. Artinya keahlian-keahlian di dalam memasuki ke rumah tanggaan pemerintahan ini itu belum sehebat sekarang. Sekarang sudah meliputi seluruhnya. Gitu. Artinya kalau kita mencari pakar hukum ada, pakar sejarah juga ada, pakar di dalam bidang-bidang yang lain, itu teknologi, semuanya sekarang sudah disiapkan oleh Allah untuk memasuki satu peristiwa yang semuanya tidak akan bisa menolak kecuali menerima kenyataan sejarah itu. Kalau untuk umat Islam Indonesia ini, menurut Profesor, apakah menjadi umat yang telah menjadi tuan di negeri sendiri atau mengalami kemunduran serius sehingga akhirnya kita melihat di beberapa daerah tanah-tanah rakyat itu diambil begitu saja, bahkan kasus PIK 1 sampai PIK 11 ya, yang ada keluhan seolah-olah terjadi negara dalam negara sebagaimana Pak Said Didu katakan begitu, atau bagaimana cara melihat ini sehingga peran-peran kesejarahan bisa dihidupkan dalam jiwa pemuda, jiwa generasi pelanjut kita, sehingga mereka tidak membiarkan bahwa negara kita mengarah seperti yang terjadi di Palestina, negara kita seperti negara-negara yang ternyata kalah dengan tirani minoritas. Atau ini sebuah pandangan sempit atau bagaimana, Prof? Kita bisa melihat bahwa dengan cara membanding keadaan di Indonesia ini merupakan suatu situasi pelaksanaan atau pengadaan keislaman di dalam kehidupan kebersamaan itu luar biasa. Tidak ada negara di lain-lain itu masih memisah-misahkan. Tetapi di sini sudah merupakan satu kesatuan dari ajaran. Kelihatannya akan terhapuskan, tetapi justru akan menemukan kesempurnaan. Hal ini harus menjadi satu keyakinan, karena Islam itu bukan untuk hari ini. Islam itu untuk sampai hari kiamat.
Oleh karena itu perubahan-perubahan yang diterima oleh umat Islam sekarang itu jangan dijadikan satu hal merupakan pengunduran, tetapi justru penemuan hal-hal yang baru untuk penyempurnaan ajaran Islam itu sendiri. Jadi kita jangan sampai mengatakan Islam sedang dalam keadaan kemunduran, tetapi Islam dalam langkah kemajuan. Jadi apa yang dituliskan oleh Muhammadiyah itu di November 1912 yang sekarang sudah ditambah dengan Muhammadiyah dalam berkemajuan. Iya. Itu satu pernyataan yang harus dijadikan satu kebanggaan, syukuran yang luar biasa. Tidak merupakan satu gambaran Islam Muhammadiyah itu memberikan satu warning, memberikan peringatan semuanya, kita sekarang sedang dalam puncak kemajuan. Kelanjutannya nanti akan lebih sempurna. Sempurnanya itu seperti proklamasi 9 Ramadan 1364 atau Jumat Leginya harinya, dan kemudian tanggalnya 1745. Ternyata itu merupakan satu pukulan yang dahsyat kepada seluruh penjajah. Di Asia Tenggara ini, itu Malaysia itu muncul sesudah Indonesia merdeka. Singapura juga sudah merdeka. Yang namanya Kamboja, namanya Laos, dan semua daerah yang di Asia Tenggara ini rame-rame menjadi merdeka karena dipelopori oleh Islam Indonesia. Dan kita jangan sampai melupakan yang negara RRT atau RRC yang sekarang ini, Republik Cina, itu pun merdekanya sesudah kita dahului. Dan tidak ada satu negara yang bisa menyatukan seluruh Asia, Afrika, kecuali di Bandung ini. Iya, betul. Dan itu Konferensi Asia Afrika ya? Konferensi Asia Afrika, Bung Karno dengan Bu Megawati, Fatmawati, itu ibunya. Masih dalam busana Islami. Iya. Jadi kita bisa melihat itu. Kalau kita melihatkan di Amerika ada kesatuan bangsa yang menyatukan Amerika untuk membebaskan dirinya dari masuknya hal bangsa-bangsa yang lain. Lalu nanti ada lagi pertemuan di bangsa-bangsa yang lain, yaitu terutama Islam ketika membendung yang dinamakan membendung banjir informasi, banjir imperialisme. Nah, Turki yang menjadi ke depan gitu. Tapi itu semuanya masih dalam keadaan batasan wilayah yang pendek. Tetapi Indonesia mendunia luar biasa. Seluruh gerakan penjajahan itu hancur kecuali yang sekarang masih ada, Israel. Seluruhnya ada. Kita tidak akan bisa menghapuskan totalitas karena apa? Hidup ini harus ada lawan. Kalau tanpa ada lawan, tidak akan bisa ada kemajuan. Pemirsa, kita sedang ada di bulan November, di bulan yang ada di tanggal 10 nanti itu adalah Hari Pahlawan. Prof, bisa enggak memberikan semacam pencerahan atau penyegaran Hari Pahlawan macam apa yang bisa dipahamkan hari ini? Kalau pertanggalnya kan 10 November. Ya. Nah, ini Hari Pahlawan bagi generasi hari ini dan peran-peran kepahlawanan masa depan apa yang bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia? Proklamasi itu tidak akan ada kelengkapan undang-undang dasarnya kecuali adanya kiai yang pertama dari Muhammadiyah, Ki Bagus Sadikusumo, kemudian Kasman Singodimejo, kemudian dari NU ada Wahid Hashim. Ulama-ulama inilah nanti yang membuat Indonesia undang-undang dasarnya itu punya filosofi yang sekarang dibanggakan, yaitu Pancasila. Tanpa ada ulama ini, maka pengertian filosofi akan terjadi
suatu kehampaan dalam bernegara dan berbangsa. Tetapi dengan berkahnya ulama-ulama ini, menjadilah Indonesia yang sekarang dan dijadikan pula petunjuk bagi negara yang lain, walaupun tidak mau mengakui secara fisik, secara keterbukaan, tetapi lama-lama dia akan meniru Indonesia. Kita lihat itu dengan kemajuan Indonesia, kemajuan hal-hal yang lain dimiliki oleh Indonesia ini, sikap-sikap bangsa Indonesia ini membuat orang lain akan menirunya. Yang namanya mu'alaf semakin menghebat. Kenapa? Indonesia itu menang pada proklamasi itu. Lalu dikalahkan oleh ada kudeta yang pertama itu adalah Syahrir dengan Amir. Itu sosialis dan komunis. Pada tanggal 16 Oktober 1945. Gitu. Komunis ingin kerjasama dengan sekutu. Tetapi apa? Indonesia muncul, yaitu Wahid Hashim Asy'ari mengadakan resolusi jihad dan perang jihad. Ditunjukkan bahwa Indonesia tidak mau yang namanya diplomasi, tapi Indonesia akan melawan penjajah. Maka dengan jihad fisabilillah, belum ada TNI, masih BKR, dan yang namanya Amir Menteri Pertahanan melarang orang militer secara fisik membantu perang jihad. Tapi umat Islam ditunjukkan oleh Allah, komandonya Wahid Hashim Asy'ari dengan jihad fisabilillahnya itu membuat seluruhnya sanggup rakyat membantu perang itu, perang jihad fisabilillah. Yang di Surabaya ya? Iya, yang di Surabaya, dan kemudian umat Islam bisa menghancurkan sekutu, padahal menang perang. Satu keajaiban yang luar biasa diberikan oleh Allah pada kita. Menang perang. Negara mana? Inggris, lalu Belanda ingin mencoba menjajah, memubarkan proklamasi. Tapi para ulama menyatakan. Dan untuk peristiwa Surabaya itu ada 2 jenderal yang mati ya, dibunuh kan gitu ya. Nah itu yang pertama itu adalah Hashim Asy'ari. Yang kedua dari Cirebon, Kiai Abbas. Yang ketiga adalah Kiai Subhi dari Magelang. Ketiga-tiga ini mempunyai kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Tapi jangan lupa, Muhammadiyah punya Abdul Mukti. Kiai Abdul Mukti itu yang menentukan tanggal 17/8/45 atau tanggal 9 Ramadan 45. Itu tidak pernah diekspos, tetapi ada bukti sejarahnya. Pada waktu saya melihat bahwa beliau lah yang menentukan tanggal itu, dan pada waktu zaman itu Allah membuat kalau ada lawan fisik yang hebat dengan senjatanya, Allah juga membuatkan walaupun dengan bambu runcing, seperti Nabi Musa alaihissalam hanya dengan tongkatnya maka bisa melawan, robohkan yang namanya Fir'aun. Dan demikian pula di Indonesia ditunjukkan oleh Allah, itu dikuatkan oleh Allah dengan bambu runcing itu, ditumbangkanlah kekuatan yang namanya sekutu. Di mana? Surabaya. Di mana lagi? Semarang. Di mana lagi? Ambarawa. Di mana lagi? Sampai di Sukabumi. Semuanya itu membuat malu bagi sekutu yang akan menang perang, tetapi melawan senjatanya yang hanya bambu runcing terkalahkan. Kenapa? Man behind the gun-nya itu adalah ulama-ulama yang dengan doa-doanya sangat ditakuti oleh orang-orang yang dinamakan tentara formal
yang punya latihan-latihan kemiliteran, tetapi tanpa ada latihan militeran, tetapi bisa memenangkan perjuangan yang kuat itu. Jadi kita sejarah memberikan tahu bahwa walaupun tidak dituliskan di dalam itu dan tidak dimuatkan di dalam monumen nasional itu, tetapi umat Islam sudah mendapatkan satu penghormatan yang tinggi dari Allah bahwa Indonesia merdeka itu pada 9 Ramadan 1364. Ramadan dari Islam sebagai bulan yang mempunyai kemuliaan yang tinggi. Harinya hari Jumat ya, Prof ya? Iya. Hari Jumat ya? Iya. Jadi Ramadan itu menentukan 17 Agustus 45. Dan kemudian umat Islam memberikan satu sikap yang sangat tinggi. Walaupun ghanimah itu harus ada, tetapi umat Islam tidak mau terima ghanimah itu. Andai kata Inggris itu Protestan, Belanda itu Protestan, maka dia kalah keluar. Mestinya barang-barangnya orang-orang Protestan itu menjadi milik kita. Tapi kiai-kiai membangun sekolahnya walaupun sejelek apapun dengan tenaga sendiri, kekuatan Islam sendiri. Inilah Islam Indonesia yang karena percaya kekuatan Allah itu berada di dalam kehidupan keislaman, maka membuat Islam bagaimanapun juga dihina oleh orang lain, itu tetap Islam akan berjaya. Pemirsa, di usia beliau yang ke-93 tahun, kita mendengar alur penyampaian yang sistematis, yang penuh dengan kebijaksanaan dan pemahaman-pemahaman yang komprehensif. Prof, kita ingin masuk sedikit tentang sebuah legend of Jawa, tentang Pangeran Diponegoro. Konon Pangeran Diponegoro itu dikenal dengan Perang Jawa 1825-1830. Itu pemerintahan Belanda katanya babak belur, APBN mereka terkuras untuk menghadapi perjalanan atau perlawanan Pangeran Diponegoro. Bagaimana ini bisa menjadi semangat buat kita hari ini dengan keterbatasan kita? Negara kita kan boleh dibilang negara yang jauh tertinggal secara PDB, secara pendapatan per kapita maupun kehidupan masyarakat hari ini memang cukup berat secara ekonomi dan secara kemampuan mereka, daya beli mereka. Berangkat daripada semangat kepahlawanan seorang Diponegoro, kepahlawanan Tuanku Imam Bonjol, kepahlawanan yang lain, mungkin untuk Perang Jawa ini, Prof, bagaimana menjelaskan pada masyarakat bahwa Diponegoro adalah sosok orang yang bisa membuat Belanda babak belur, membiayainya sangat berat karena perlawanannya sangat serius dan gagah berani. Diponegoro itu sebenarnya ada 2 makomnya. Bukan hanya di Makassar, tetapi ada di Sumeneb, Madura. Yang ditangkap oleh Belanda di tanggal 28 Maret 1830 itu bukan Diponegoro. Sebenarnya Diponegoro adalah seorang yang tidak mau menyerah kepada penjajah, menyerahkan dirinya dan untuk mengadakan kedamaian yang berdasarkan penjajah. Beliau sendiri adalah membuat duplikat yang sama dengan Diponegoro itu dan berani ditangkap untuk mewakili Diponegoro. Diponegoro yang sebenarnya makamnya di Sumeneb ada, dan saya sudah juga melihat dengan istrinya, dengan putranya, makamnya ada di Sumeneb. Cuma dalam keadaan untuk membalikkan pengertian sejarah semacam ini, itu belum ada yang berani membuat itu, membalikan sejarah itu. Diponegoro adalah salah satu orang yang mempunyai jiwa keislaman yang tinggi, dan dia tahu bahwa kekuatannya masih perlu dikembangkan dengan cara bukan menampakkan kekuatan secara terbuka, tetapi dia membina orang-orang yang nanti bisa meneruskan dalam kekuatan tersembunyi, dipusatkan di Sumeneb.
cerita sejarah ini gambar-gambarnya, fakta-faktanya ada di tangan saya. Cuma saya belum sampai mampu membukakan. Masih kekuatannya ada di sana. Kalau kita melihat sejarah itu harus disampaikan secara tersembunyi. Jangan sampai kita itu kalah sebelum memulai atau awal memulai. Seperti Al-Quran itu kita bisa melihat Al-Quran itu alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minu bil ghaib. Kita dari situ diingatkan bahwa untuk membaca Al-Quran itu tidak bisa hanya melihat luar-luar. Justru dari kekuatan gaibnya inilah yang Islam menang. Masalah ini ja'ilun fil ardi khalifah itu ditempatkan pada ayat 30. Sebelum-belumnya kita harus mengerti kemanusiaan itu ada yang beriman, ada yang munafik, ada yang Islam, yang kafir. Nah, itu sampai dari awal sampai terakhir ayat 30 itu bicara tentang hal untuk ini ja'ilun fil ardi khalifah itu diperlukan mengertikan dulu kemanusiaannya. Itu manusia yang beriman, manusia yang munafik, yang manusia yang dinamakan manusia yang kafir itu. Yang kafir itu jelas hanya dibuat 2 ayat saja. Selanjutnya itu berisikan yang munafik itu banyak sekali. Pemirsa, kita punya pendengaran yang cukup membuat kita penasaran. Saya mungkin untuk Pangeran Diponegoro memang keluarga beliau banyak yang sebelumnya ke Sulawesi Utara, kemudian banyak di Makassar ya. Yeah. Di Makassar tuh banyak anak-anak cucu-cucu beliau dan konon pemerintah Belanda itu melarang untuk satu pun tidak boleh ada yang ke Jawa karena dianggap akan mempengaruhi semangat perjuangan orang-orang yang ada di tanah Jawa. Dengan adanya bahwa beliau disemenep segala macam, saya pikir itu mungkin nanti tentu Prof yang punya otoritas untuk menyampaikan ada apa dan bagaimana. Mungkin di penghujung menjelang kita mengakhiri obrolan kita, menurut Prof Ahmad Mansur Suryanegara ini, kenapa umat Islam di Indonesia ini minim sekali wawasan kesejarahannya dan dia tidak punya confidence terhadap bahwa kita ini mayoritas, bahwa kita punya hak, kita punya saham yang besar untuk negara ini. Karena temuan saya, mungkin perlu riset lebih mendalam, umat Islam ini mayoritas tapi bermental minoritas. Umat Islam ini mayoritas tetapi sering disalahkan dan dikalahkan. Bahkan dalam bahasa lain, mayoritas tapi tertindas gitu. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Contohnya misalnya saja pakai jilbab. Pakai jilbab di kepolisian baru tahun 2015. Ya kan? Padahal kita merdeka dari tahun 45. Ya. Di lembaga-lembaga tertentu bahkan anak-anak sekolah boleh berjilbab baru tahun 1991. Kita sudah punya undang-undang dasar yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945, pasal 29 ayat 2 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak untuk menjalankan agamanya masing-masing. Nah, kembali ke yang tadi, Prof. Kenapa secara umum masyarakat Indonesia, secara lebih khusus lagi, umat Islam ini tidak cukup mempunyai wawasan kesejarahan yang pernah dilakukan oleh para pendahulu mereka, para ulama, para santri, sehingga akhirnya mereka seolah-olah menjadi penumpang di negaranya sendiri, seolah-olah bahwa negeri ini hanya sekedar milik bersama, padahal ini saham terbesarnya umat Islam dengan para ulama dan santri. Kenapa begitu, Prof? Istilah sejarah itu dari bahasa Arab. Kita, bangsa Indonesia mempunyai kesadaran sejarah yang tinggi. Ada babat tanah Jawi, ada sajaroh itu. Ada lagi istilah dari Minang itu adalah istilah agak lupa saya. Dan kemudian semua ada hikayat, ada segala macam.
Nah, setelah banyaknya istilah juga tercampur dengan dari barat yang namanya histori, yang namanya Geschiedenis, Geschichte, macam-macam, maka ada satu keinginan untuk menyatukan satu istilah. Maka timbullah satu istilah yang dinamakan sejarah. Nah, dalam pewayangan itu digambarkan gunungan. Gunungan itu di tengahnya ada gambar rumah. Itu adalah gambar Ka'bah. Dan kemudian di atasnya ada kanan kirinya ada gambar raksasa itu adalah malaikat yang menjaga Ka'bah. Di atasnya itu ada pohon yang dinamakan Syajaratul Hayyin. Semuanya kita itu menyampaikan dengan satu gambaran yang tidak vulgar. Itu wayang di Jawa itu bawahnya layarnya itu ada hitam. Itu adalah di rahim manusia itu tidak banyak tahu. Dan di alam yang putih itu justru nanti terjadi peperangan untuk menuju alam yang dinamakan akhirat yang hitam. Dan di tengah itu, di atas itu ada cahaya lampu, itu Al-Quran. Dan semua yang dipukul itu wayang gamelan-gamelan itu dipukul yang 5 dulu, baru diikul yang ikuti yang 6. Sampai gamang itu 17, yang 20, yang dipukul 17. Itu sholat 17 rakaat satu hari. Iya. Dan kemudian untuk Islam, iman, 5 waktu 17 rakaat. Iya. Semuanya itu simbolik gitu. Baik kerisnya Diponegoro, baik kerisnya Bung Karno gitu. Itu semuanya semua simbolik. Nah, karena kita itu sudah diajari, kalau kita ingin membaca sejarah Islam, Quran itu alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita harus melihat dari sisi gaibnya. Mengapa kita merasa kalah? Karena Nabi Nuh alaihissalam itu betapa hebatnya harus menghadapi tsunami yang dahsyat, istri yang hilang, nggak mau berjamaah kerjanya, anaknya yang hilang. Tapi kenapa dimenangkan oleh Allah bisa berhenti di gunung Jud? Kemudian Nabi Ibrahim, kenapa dibakar? Kulna ya narukuni bardan. Nanya itu, kulna itu Allah yang memadamkan api itu. Gitu. Jadi dari dua ini sudah kelihatan Allah yang menentukan segalanya. Dan yang ketiga, bagaimana hebatnya pemerintahan Fir'aun yang punya segala kekayaan, punya arsitek-arsitek yang hebat, dan punya keuangan yang luar biasa. Tetapi akhirnya, walaupun hanya dengan tongkat saja, maka Musa bisa melumpuhkan kekuatan yang material. Dan kemudian Nabi Isa alaihissalam itu walaupun bisa menemukan makanan yang diturunkan dari langit, Maidah, tetapi kelanjutannya itu oleh Allah dia angkat ke langit, ditempatkan di langit yang kedua. Dan kemudian kita bertemu dengan Rasulullah sendiri. Rasulullah itu yatim piatu, ayahnya tidak ada, ibunya juga tidak ada, pelindungnya siapa? Maka Allah lah Maha Tunggal yang bisa membuat kita kemenangan. Apakah ini yang dasar pemikiran yang demikian ini, Qur'ani ini mulai hilang, maka dia merasa umat Islam sekarang ini kehidupannya keterbelakangan. Bukan terbelakang, bukan terkalahkan, bukan dalam keadaan yang belum terjadi yang diinginkan. Ingat, Islam ini adalah untuk sampai hari kiamat. Kita di dalam perjalanan kehidupan bukan kita menyatakan kalah dan menang, tetapi kita adalah meningkatkan ketakwaan yang dikuatkan. Bagaimanapun juga kita terjajah sampai 350 tahun oleh Belanda itu, dan sebelumnya oleh orang Katolik.
tapi agama Katolik yang dikembangkan oleh Portugis atau Spanyol tidak membawa apa-apa dalam pengertian yang besar. Lalu apa yang dinamakan Protestan Belanda, betapa banyak lamanya kita melihat betapa hebatnya kekuatan Belanda itu. Tapi apa yang terjadi itu, dia dalam 10 menit didatangkan Jepang dan kemudian menyerah di Kalijati, dan kemudian datang nanti Jepang sendiri juga terkalahkan dengan tanggal 14 Agustus itu, dan kita berani merdeka dengan kekuatan yang tidak ada apa-apa. Ini harus jadikan pemikiran sejarah kita. Al-Quran dan kenyataan dikembangkan di Indonesia. Al-Quran itu sudah berjalan. Al-Quran itu sedang menjadi landasan kehidupan. Tetapi ini dinamai dengan yang lain-lain. Artinya ada yang dinamakan kejawen, dinamakan ini, dan itu hanya pengembangan dari kekeliruan keislaman. Tetapi dasarnya Islam. Jadi kita harus berpegang pada Al-Quran. Andai kata seluruh agama ini habis, Allah itu Maha Kaya Raya. Allah. Itu ucapan Nabi Musa di dalam surat Ibrahim ayat 8. Luar biasa. Tidak usah takut. Tidak usah kita merasa kehilangan itu. Karena kita yang penting mencintai ajaran Islam itu. Adapun pewujudan itu punya merupakan gambaran luar. Yeah. Itu. Jangan sampai sekali-kali kita mengakui kekalahan, mengakui ini. Tetapi ini hanya perjalanan kehidupan. Bukan merupakan kekalahan, pergantian waktu saja. Nanti pada ketika yang akan datang, kita akan melihat hebatnya Fir'aun. Kenapa ditenggelamkan di dasar lautan. Dan Nabi Musa sedang lari. Itu. Jadi kita dalam keadaan kelemahan itu justru jadi kemenangan. Apa ada kelupaan ini? Jangan sampai umat Islam lupa. Di tengah kekalahan terjadi kemenangan. Itu. Ini yang tidak diingatkan. Pembacaan sejarah yang sebenar-benarnya. Baik, pemirsa, kita akan menyudahi pembicaraan kita dengan memohon arahan. Digemakan tentang adanya visi Indonesia Emas 2045. Ya. Bahkan ada seorang yang mungkin lebih junior sedikit dari Bapak, Bapak Dr. Abdullah Mahua. Beliau menulis buku yang berjudul Indonesia Berkah 2045. Sebagai seorang guru besar sejarah, sebagai orang yang sudah menjadi gurunya guru besar, nah, apa arahan Bapak untuk bangsa Indonesia menghadapi era Indonesia Emas 2045, yang mana itu kan sering digelorakan, digemakan di banyak seminar, bahkan dibahas di Bappenas, dibahas di berbagai forum-forum besar tentang Indonesia Emas 2045. Sebagai seorang sejarawan dan sebagai seorang yang sangat berkhidmat kepada Islam, bagaimana arahan Bapak masalah ini? Kita selalu diberikan satu keterangan yang keliru. Keterangan yang untuk mengecilkan hati kita, kebesaran kita itu. Muhammadiyah tahu bahwa mengalami dengan tanggal 18 November 1912 itu dengan apa? Dan kemerdekaan kita dengan siapa? Gitu. Dan jumlahnya selalu tidak ada satu kemulaan itu serba kecil. Kecuali yang sangat minim. Minoritas di tengah dengan kesedikitan. Nabi Allah yang dinamakan Nabi Muhammad SAW itu memulainya bukan di istana, bukan di hotel yang hebat, tapi sebuah gua. Kenapa kita tidak melihat itu kemenangan gua itu? Apakah yang dinamakan emasnya Fir'aun itu merupakan kehebatan? Tidak. Muhammadiyah tidak membuat emas, tapi membuat kemajuan. Kemajuan inilah yang harus kita pikirkan itu, bahwa itu
kemanusiaan yang mempunyai nilai-nilai manusia Islami yang benar. Bukan atau keemasan yang buat kematerian. Itu keliru. Nanti bangsa ini akan kehilangan segala-galanya. Karena materi sebagai ukuran dalam segala keberhasilan. Keliru, salah, gitu. Mari kita kembalikan kepada manusia Indonesia. Itu. Kalau akan dirumuskan dengan Pancasila itu sudah kebenaran sebagai rumusan Al-Quran, tapi terumuskan dalam bentuk itu. Rukun-rukun itu. Rukun 5, rukun 6, nanti ada rukun lagi. Hanya namanya bukan rukun, tapi dengan nama bahasa orang Islam, kelihatannya itu seperti keliru. Tetapi kita semuanya, yang penting mengisinya. Kita semua, kalau keliru di dalam mengerti kemanusiaan ini, diingatkan oleh Allah, surat Yasin saja, ayat 77 sudah mengatakan, kita diingatkan, awalam yarul insanu min nutfah. Kita dibuatkan ukhlaqal nutfah, diciptakan oleh manusia. Allah itu hanya dengan nutfah. Nutfah itu besarnya berapa? Nutfah laki-laki itu yang akan musuh dengan ovum itu hanya 60 mikron. 60 mikron itu berarti 60 per sejuta kali 1 mili. 1 mili bagi sejuta, kecilnya luar biasa. Masuk dalam rahim. Rahim juga sekepal ini. Dan itu bisa berjalan 9 bulan 10 hari. 9 bulan 10 hari itu hari apa? Januari. Itu bukan, tapi adalah Muharram, Safar, Maulid, sampai Muharram 9 dan akhir pada bulan 10. Kehilangan istilah-istilah ini membuat kita menjadi kehilangan keislamannya. Kita kehilangan perang jihad, diganti dengan perang kemerdekaan. Yang Surabaya itu yang perang ulama-ulama dan santri Hizbullah, tapi diganti dengan arek-arek Surabaya. Itu. Dan perang diganti dengan palagan. Yang namanya syuhada diganti dengan pahlawan. Ini kita diganti seolah-olah kita tidak pernah berbuat. Justru itu bungkus luar yang dalamnya Islam. Mari kita sebagai orang yang sadar tentang inti kesejarahan, yaitu maha kehendak Allah ini, bagaimanapun kekuatan yang lain akan kelihatan yang dinamakan kalah itu. Yang kita adalah menang itu karena Allah itu maha perkasa. Allah bersama Rasul-Rasulnya dan Nabi-Nabinya akan menang pada akhirnya. Nah, kita belum sampai pada perjuangan terakhir sudah mengatakan kalah. Keliru. Mari kita semuanya menyatakan ini semuanya untuk Islam. Walaupun dinamakan zaman keemasan yang akan datang ini tiba, itu semuanya adalah untuk membungkus yang dinamakan rahmatan lil alamin. Subhanallah. Saudara-saudara sekalian, di endingnya kita sampai pada wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kepada Prof. Ahmad Mansur Suryanegara, saya Alfian Tanjung dengan tim mohon maaf di sela-sela istirahat kita ganggu untuk sebuah wawancara. Saya terima kasih sekali. Ya, paling tidak ini menjadi wasiat buat seluruh masyarakat Indonesia. Karena kebetulan memang kita sudah punya podcast namanya Perspektif Umat 2045. Kita sempat buat itu sebagai sebuah upaya kita bahwa jangan sampai peran-peran kesejarahan, peran-peran keumatan berjalan tanpa ada pesan. Di sana ada Allah, di sana ada Rasulullah, di sana ada peran para ulama, para santri, dan sumbangsih umat Islam di Indonesia adalah sangat dominan. Maka kita tidak punya alasan untuk menjadikan bahwa kita tidak punya keberanian untuk membela atau menuntut hak-hak kita. Karena kelihatannya saya punya pengalaman 4 tahun kemarin di penjara, Prof. Ternyata dalam penjara itu ada ribuan orang
sekitar lebih dari 3.000 orang dalam penjara dengan kasus-kasus yang tidak jelas gitu ya. Dan itu tokoh-tokoh Islam dari kampung-kampung dari berbagai daerah, Prof. Kita terpukau dengan istilah-istilah Barat, global village, global, tetapi kita rahmatan lil alamin. Dari Indonesia akan terjadi rahmatan ilamin. Amin. Karena semua akan meniru dari Indonesia ini. Yakinkan bahwa ulama-ulama kita, untuk ustadz-ustadz kita, walaupun bicaranya seperti itu, tetapi masuk ke dalam hati. Dikatakan di dalam surat Petir itu ayat 17 itu. Hujan datang menakan banjir, di atasnya ada yang dinamakan buih-buih itu. Mana yang menyuburkan air atau buih? Yang di atas ini penguasa-penguasa. Itu. Yang air ini ulama-ulama. Itulah yang menyuburkan Indonesia. Indonesia subur makmur, Indonesia kaya raya, hilang ulama tidak akan terjadi. Dan dunia semuanya sekarang disiapkan. Eropa banyak mu'alaf, Afrika banyak mu'alaf. Karena Asia Afrika dari Bandung, Asia Afrika dari Indonesia, itu semuanya, dan juga Afrika Asia untuk KIAA Islam. Dan Bung Karno itu dinyatakan the champion of Islam and freedom and Islam. Nah, kita harus yakin, kita harus mempunyai kemenangan, mempunyai cita-cita menang lagi. Tidak ada apa yang dinamakan kekurangan. Lihat saja, kalau boleh saya bandingkan, yang bos negara di sebelah Kalimantan ini, yang terkecil saja itu, negaranya itu, dengan Sultan Bolkiah itu, itu bisa sekolah tanpa bayar rumah gitu. Nah, itu punya apa? Karena punya pimpinan dan umatnya yang tanpa koruptor. Andai kata Indonesia sudah dibersihkan oleh Allah, itu seperti bahagianya Nabi Nuh sudah ketemu bukit judi, lalu seperti menangnya Nabi Ibrahim dengan padamnya cahaya yang dibuat oleh kelompok lawan, gitu. Dan juga seperti Nabi Musa oleh Allah dimenangkan dengan ditenggelamkan Firaunnya, dan Nabi Isa diselamatkan sampai di langit kedua, dan kemudian Nabi dikumpulkan kembali pikiran kita itu untuk mencontoh Rasulullah. Beranilah memulai segala sesuatu itu di gua yang tandus, bukan merupakan, dan itu menghidupkan Siti Hajar itu biwadin ghadizar'in, rumput itu pun tidak tumbuh di Mekah itu, tapi dengan Safa dan Marwah. Terjadi satu kehidupan yang sekarang makmur luar biasa. Wanita Islam itu dahsyat sekali. Rahim itu bisa membuat tergoyahkannya aras itu karena doa tangis seorang wanita. Maka dibuat sumur yang tidak pernah keringnya, Zam-Zam. Keadaan inilah yang harus jadi kita bangkitkan kembali keyakinan ibu-ibu kita semuanya itu akan menjadi satu pejuang-pejuang yang seperti Cut Nyak-Dien, seperti Malahayati, seperti apalagi yang lain-lain. Nama-nama itu akan muncul. Lakinya hebat seperti Ponorogo, perempuannya seperti Cut Nyak-Dien atau lain. Masih banyak yang ditenggelamkan, dan itu menjadi kenyataan yang tidak akan hilang karena hanya dihilangkan oleh orang lain, tapi Allah akan bangkitkan. Insya Allah kita di suasana menjelang Ramadan ini kita akan lihat proklamasi itu akan terhidupkan kembali, bukan karena kematerian, tetapi karena kejiwaan kita cinta kemerdekaan. Merdeka dari kebebasan kemusyrikan, merdeka bebas dari itu.
mari kita memanusiakan kembali untuk melihat sejarah itu dari sisi ajaran Al-Quran. Baik, pemirsa, kita agak berat hati untuk menutup dan menyelesaikan ini. Satu pesan yang cukup penuh sejak tadi seorang Profesor Doktor Guru Besar Sejarah. Beliau adalah Profesor Dr. Ahmad Mansur Surianegara, seorang sejarawan profetik yang telah mengantarkan kita pada sebuah kesadaran bahwa seluruh yang kita alami ini tidak bisa lepas daripada kontrol dan cawe-cawenya Allah. Dan tentu ini bagian daripada kebersamaan kita di kesempatan ini. Kepada Prof, kami mohon pamit. Terima kasih atas terutama yang boleh saya bilang, saya ini sebetulnya mau minta buku saya yang lama ditandatangani. Ternyata oleh Ibunda di sini saya dikasih buku baru dan dikasih tanda tangan ya. Ya saya pikir saya bukan bagian daripada yang nyetak liar. Saya di sini dapat hadiah dari guru saya tentunya ya. Sekian buat seluruh proses ini. Kepada Prof. Ahmad Mansur Surianegara kami ucapkan terima kasih, dan atas nama seluruh tim yang hadir ke sini mengucapkan semoga Prof tetap semangat, sehat, tertib ibadahnya, kokoh akidahnya, dan selalu bermesraan ya, mesra sampai ujung Allah menentukan takdirnya. Sekian Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.